X. Siapa yang meminta Mr. X ini menjadi bendahara sekolah? Pak Yosep. Pak Yosep ya, sebagai pembina ya Pak ya? Sampai pembina. Siap. Nah, kalau jadi bendahara itu masuk September 2021. Ditulis pas memecat Bapak itu ketua yayasan, ditandatangani oleh ketua yayasan Yoris. Sekarang kok bisa ketua yayasan itu menjabat sebagai bendahara Bapak? Gimana itu Pak? Ya, mungkin itu harusnya kan Pak Yosep yang ngeluarin. Kan Yoris masih belum aktif Bu, dari itu dinonaktifkan waktu itu. Pencairan tahap 3 tahun 2021 ada Bapak? Ada. Berarti pencairan tahap 3 itu di bulan Oktoberan Bu. Siap. Oleh siapa Bapak? Oleh saya. Baik. Masih sama Pak Hayu, kepala sekolahnya. Sahabat-sahabat AK, di video pertama tadi didengarkan mungkin bahwa AK menampilkan ucapan Mr. X atau Mr. Dedi yang diupload oleh Koin 1000 tahun 2022 di sana. Apa maknanya? Mari kita sama-sama dengarkan sampai habis. Kita bicarakan Pak Yosep dan Yoris, yang mana mereka berbicara di TV One yang diupload tanggal 8 November 2021. Apa maknanya? Kita sampaikan Saudara Dedi di awal. Karena kita harus memahami mereka bicara di TV One bulan November, ternyata sudah ada yang namanya bendahara sekolah pengganti almarhum Amelia. Itu kunci permasalahannya. Jadi kita paham kan? Silahkan kita dengarkan penggalan ucapan Pak Yosep maupun Saudara Yoris. Kalau ingin panjang lebarnya silahkan ke TV One, dilihat di sana. Tetapi intinya kita harus paham dulu. Mereka berbicara di sana ternyata bahwa Saudara Dedi sudah menjadi bendahara sekolah pengganti Amelia. Begitu juga ternyata Saudara Dedi diangkat oleh Pak Yosep menjadi bendahara bulan September. Lalu pada saat itu, bulan itu juga ternyata sudah ada pencairan BOS bulan Oktober, sahabat-sahabat AK. Ini kan kalau kita paham, kita mendengarkan ucapan mereka, mungkin kita cukup tersenyum-senyum saja. Ini keterangan dari Saudara Dedi. Lalu Saudara Dedi bilang juga di saat pengangkatannya ditandatangani oleh Pak Yosep, lalu pemberhentian oleh Yoris karena Saudara Yoris pada saat itu dinonaktifkan. Berarti Saudara Yoris pada saat bicara di TV One ini bulan November, dia dinonaktifkan. Tetapi ada pencairan BOS. Mari kita dengarkan potongan cuplikan tersebut. Yayasan ini memang ada prahara atau gimana ya, mungkin ada sih. Tapi kalau sebelumnya itu emang di Papa itu lebih cenderung sama istri muda sih. Kalau mama itu lebih selektif, terus kemudian kritis. Kalau misalnya keluaran buat apa gitu. Jadi dia itu lebih menitik beratkan pengeluaran anggaran itu kepada sebagaimana mestinya itu untuk pengeluaran apa gitu. Kalau ayah saya sih mungkinnya lebih dulu lah gitu, dulu lebih uang itu kita nggak tahu sih arah uang itu kemana. Ada kemudian mengaitkan yayasan ini dengan kasus yang saat ini tengah berjalan dan juga ditangani oleh pihak kepolisian. Tanggapan Pak Yosep bagaimana Pak? Sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun. Saya sudah mendengar keterangan Saudara Yoris di TV One. Tidak ada yang salah rasanya pada saat itu kalau kita mendengar ucapan Saudara Yoris. Dia mengatakan papahnya ya seakan-akan boros lah, tidak tentu arah dan sebagainya, masalah keuangan. Mamanya selektif dan sebagainya. Kalau kita melihat keterangan Saudara Yoris itu tidak ada yang salah. Seakan-akan Saudara Yoris lah yang benar, kan begitu. Tetapi nanti kita uji setelah dia bergabung dengan papahnya.
Kan begitu. Setelah dia bergabung dengan papanya, apakah dia mempermasalahkan duit bos tahap 3 tahun 2021 yang cair di saat dia tidak ada? Kan begitu sahabat-sahabat. Ternyata tidak kan? Karena apa? Besar kemungkinan karena saudara Dedi juga mencairkan bos tahap 1 tahun 2022 yang diserahkan ke saudara Yoris, bahkan duitnya diserahkan Yoris kepada istrinya. Jadi terlupakanlah bos tahap 3. Kan begitu. Kenapa Pak Yosef tidak mempermasalahkan uang bos tahap 1 tahun 2022 yang dipegang oleh saudara Yoris dan istrinya? Besar kemungkinan kalaulah dipermasalahkan, akan dipermasalahkan oleh saudara Yoris bos tahap 3 tahun 2021. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada masalah. Melupakan masalah yang ada. Ini kan masalah. Faktanya kata saudara Dedi, gaji guru tidak terbayar. Kalaulah saudara Yoris mengatakan mamahnya selektif, benar, karena uang 30 juta di TKP untuk gaji guru sudah dipersiapkan. Sahabat-sahabat akan nanti dengarkan sepintas keterangan saudara Dedi tentang pencairan bos tersebut. Jadi di sini sahabat-sahabat akan, kalau kita menganalisanya, sebenarnya tidak ada keganjilan pada saat saudara Yosef, saudara Yoris berbicara di TV One. Tetapi setelah kita mengikuti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dari keterangan saudara ini kita cukup tersenyum. Hanya permainan kata-kata kalau boleh kata analisa. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat AK, siapa yang dirugikan dengan peristiwanya Raja Pati Subang ini? Jelas pihak sekolah. Gaji guru tidak dibayar, DWKO kehilangan pekerjaannya, dan sebagainya, pendapatannya. Apakah Pak Yosef dan Yoris sebagai pengurus yayasan mengalami sama dengan pihak sekolah? Tidak. Mereka malah enjoy. Karena keuangan tidak ada yang mengontrol yang selama hari ini. Yang biasanya dilakukan oleh almarhum Amelia dan Bu Tuti. Ya kalaulah seandainya Ibu Tuti dan Amelia masih hidup, kan tentunya saudara Dedi tidak akan bicara tentang gaji sekolah belum dibayar. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, inilah pandangan analisa. Seakan-akan di permukaan tidak ada masalah antara yayasan karena anak dan bapak. Tetapi seakan-akan di permukaan ada masalah dengan DWKO dan pihak sekolah. Ini kan luar biasa. Tapi apa mau dikata? Inilah yang kita sering alami. Kita menganalisa keterangan-keterangan para saksi di publik. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, ini hanya sekedar analisa, punya landasan dari keterangan saudara Dedi, keterangan Pak Yosef, dan lain-lain yang ada di publik. Kalau ada salah dalam pandangan analisa, silah komentar di kolom komentar AK. Kalaupun ada salah, mohon izin dan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Pencairan tahap 1 2022 oleh Bapak dan Kepala Sekolah yang baru, yaitu Pak Iwan, Bendahara dan Kepala Sekolahnya Bapak dan Pak Iwan ya Pak ya. Itu Pak Iwan itu bendahara Kepala Sekolah SMP atau SMK Bapak? SMK Bu. SMP-nya? Pak Adang. Siap. Itu diketahui oleh siapa Bapak? Ketahui sama Pak Yoris. Pak Dedi, itu Bapak serahkan uangnya ke siapa Bapak? Ke Ayoris. Ke Ayoris. Iya. Berupa cek atau cash atau transfer Bapak? Cash Bu. Cash ya Pak ya? Dari PJB langsung diserahin ke sama Ayoris. Sama kepala sekolah saksinya. Saksinya kepala sekolah diserahkan di mana Bapak? Di rumah Ayoris. Di rumah Ayoris. Ada Yanti Bapak? Ada Yanti. Sama Ayoris langsung diserahkan ke Yanti.